Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelda Putri Afriandari, saya dari kelas 10-3, absen kedua. Di sini saya akan menjelaskan dari dibentuknya BPUPKI sampai dibubarnya PPKI. Pada tahun 1943 hingga 1944, Jepang mengalami kekalahan dalam pertempuran melawan Sekutu. Dalam keadaan tersebut, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji tersebut diberikan oleh pedoman Jepang pada tanggal 7 September 1944 dan pada tanggal 1 Maret 1945, Saiko Shikikan memberikan pemberitahuan tentang direncanakannya BPUPK. BPUPK dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945. Ketua dan Wakil Ketua BPUPK Dr. Haji Manwediningrat dan R.P. Suroso dan Ichibang Sae. Tugas BPUPK yaitu merancang Undang-Undang Dasar dan merancang Dasar Negara Pancasila. Sidang BPUPK dibagi menjadi dua. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang bertugas membahas bentuk negara dan merancang dasar negara Pancasila. Rancangan dasar Pancasila ini dirangkum oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Dan selanjutnya rumusan menurut Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir menurut Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial atau ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, sidang kedua PPUPK pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tugas sidang kedua yaitu menata ulang urutan Pancasila, merancang Undang-Undang Dasar, dan menetapkan nama awalan pembukaan. Dan BPUPK membentuk panitia ke-9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar, menata ulang urutan Pancasila, menentukan nama awalan untuk pembukaan. Dan BPUPK dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya PPK. PPK dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Sebelum PPK dibentuk terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan dunia, yakni peristiwa pengeboman di kota Hiroshima dan di kota Nagasaki. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Peristiwa ini dilakukan di negara Amerika Serikat. Ketua dan Wakil Ketua PPK I.S. Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah terjadi peristiwa pengeboman di negaranya, Jepang mengakui kekalahan pada tanggal 14 Agustus 1945 kepada Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar, mengesahkan Dasar Negara Pancasila, dan mempersiapkan kemerdekaannya. Setelah Jepang mengakui kesalahannya, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Istilah kekosongan kekuasaan ini dikenal dengan sebagai vacuum of power. Adanya momen kekosongan kekuasaan inilah yang akhirnya dijadikan kesempatan oleh para golongan tua dan golongan muda untuk menyegarakan kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Selanjutnya Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada akhirnya, golongan tua dan golongan muda ini berhasil menggerakkan hati I.S. Soekarno dan Muhammad Hatta, di mana mereka kemudian memproklamasikan ke Indonesia pertama kali di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, lebih tepatnya di rumah Laksamana Maeda. Proklamator yaitu I.S. Soekarno, pengetik naskah proklamasi Sayuti Melik, dan penjahit bendera merah putih yaitu Fatmawati.
Sidang PPK dibagi menjadi 3. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang bertugas pengesahan Dasar Negara Pancasila, penghapusan 7 kata yang terdapat di Piagam Jakarta yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pertama yakni I.S. Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta. Dan yang terakhir pembentukan Komite Daerah DPRD. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang bertugas penetapan 8 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sunda Kecil, Kalimantan atau Borneo, Sulawesi dan Maluku, dan pembentukan kementerian, dan yang terakhir pembentukan Komite Daerah DPRD. Dan selanjutnya sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 yang bertugas membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang menjadi cikal bakal dari TNI, Polri, dan ABRI. Pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, dan yang terakhir pembentukan Parpol, Partai Politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.